Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, balik lagi dengan gua di Andis Channel. By the way, gimana kabar kalian nih? Gua harap kalian baik-baik aja ya dan juga sehat-sehat selalu. Kali ini gua akan mereview alur cerita film yang berjudul High Tension yang rilis pada tahun 2003. Film ini menceritakan sebuah keluarga yang ingin mencoba berlibur ke rumah sahabatnya, yang dimana rumah sahabatnya sangat jauh dari perkotaan. Namun ketika mereka sampai di sana, siapa sangka mereka malah mengalami nasib yang sangat tragis dengan bertemu seorang psikopat yang sadis, yang dimana psikopat itu sendiri adalah sahabatnya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Let's go. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah ladang jagung. Di sana terlihat ada mobil tua yang sedang parkir sembarangan dan terlihat sangat mencurigakan. Tapi saat mobil itu pergi, sopir itu kemudian membuang sesuatu keluar dan ternyata itu adalah sebuah kepala manusia. Scene pun berpindah kepada dua wanita pada sebuah mobil yang bernama Alex dan Mary. Nah, di sini mereka berdua bertujuan untuk berlibur ke rumahnya Alex untuk berlibur. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka mulai sampai yang dimana rumah Alex yang memang sangat jauh dari keramaian karena berada di sebuah ladang jagung. Kemudian mereka pun disambut oleh bapaknya Alex dan juga adiknya Alex dan ibunya sendiri yang ternyata udah ketiduran di kamarnya nih. Alex pun memberitahukan kepada Mary kalau kamarnya itu berada di lantai atas. Mary pun langsung menuju dan langsung masuk ke kamarnya yang telah disediakan oleh mereka. Tak berselang lama, Mary pun keluar pergi ke dapur. Mary dan Alex saling mengobrol santuy dengan sebuah secangkir kopi. Lalu Alex bercerita bahwa dirinya tertarik dengan seorang pria yang sudah mempunyai kekasih. Singkat cerita, setelah mendengar curhatannya Alex, Mary pun merasa jenuh dan mengatakan kepada Alex bahwa dirinya ingin pergi keluar untuk merokok. Ketika di luar halaman, Mary duduk di sebuah halaman di ayunan. Ketika di tempat itu, Mary melihat ke sebuah jendela yang dimana di balik jendela itu ada si Alex yang sedang mandi. Tidak lama kemudian, akhirnya Mary masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba saja ada seseorang yang datang dengan memencet sebuah bel rumah. Sontak bel itu membangunkan ayahnya si Alex. Bapaknya Alex langsung bergegas menuju ke bawah untuk melihat siapa yang malam-malam pencet bel rumah nih. Orang lagi tidur juga. Ketika bapaknya Alex membuka pintu, terlihat ada seorang misterius yang langsung tiba-tiba saja menghajar wajahnya bapaknya Alex. Setelah itu, pria itu masuk dan langsung memasukkan kepalanya bapaknya Alex ke sela-sela tangga dan juga mengambil sebuah meja dengan menghantamkan kepalanya bapaknya Alex hingga kepalanya pun copot. Mendengar seperti ada keributan, ibunya Alex pun bangun untuk turun dan mencoba memeriksa apa yang sedang terjadi. Saat sedang berjalan ke bawah, ia pun sangat kaget melihat tubuh suaminya yang sudah tanpa kepala. Dan orang misterius itu, kita sebut saja psikopat, itu tiba-tiba saja langsung mendekati ibunya si Alex dan entah apa yang sedang terjadi. Dan sementara itu, si Mary yang sangat ketakutan di kamarnya karena ia sudah melihat semua yang terjadi. Ia pun mencoba untuk mencari bantuan dengan menelpon, akan tetapi tidak bisa juga. Dan sementara itu, psikopat itu sudah mulai menaiki tangga menuju kamarnya Mary. Untung saja Mary mempunyai akal dengan merapikan kamar itu dengan seolah-olah tidak ada orang tidur di kamar itu. Dan benar saja, ketika psikopat itu masuk ke kamar itu, psikopat itu langsung memeriksa kamar itu. Dan karena akhirnya tidak menemukan apa-apa, akhirnya dia keluar. Psikopat itu langsung menuju ke kamarnya Alex. Lalu Mary yang bersembunyi itu tiba-tiba mendengar teriakannya si Alex. Dia pun berusaha mencari cara untuk menolong si Alex.
Dia pun pelan-pelan keluar dari kamar dan menuju kamar orang tua Alex untuk mencari telepon guna untuk meminta pertolongan. Namun tiba-tiba saja terdengar suara langkah kaki. Mary yang mendengarnya pun langsung bersembunyi di dalam lemari. Namun ternyata itu adalah ibunya Alex yang ternyata masih hidup. Ibunya Alex berusaha mengambil telepon juga untuk mencari bantuan. Akan tetapi Psikopat itu sudah datang dan langsung menggorok leher ibunya Alex. Ketika Psikopat itu pergi, Mary pun keluar dari situ menghampiri ibunya Alex yang masih ada sedikit nyawanya dengan mengatakan gak tahu itu apa, dan tiba-tiba ibunya pun is dead. Mary langsung mengambil teleponnya untuk menelpon, namun naasnya telepon juga tidak bisa digunakan, dan bersamaan itu Mary melihat adiknya Alex yang lagi dikejar-kejar sama Psikopat itu. Mary pun bergegas langsung menuju ke kamarnya si Alex dan dia menemukan si Alex yang sudah terikat. Mary pun langsung melepaskan ikatannya si Alex. Dan di saat itu mereka melihat adiknya si Alex yang berteriak sambil berlari dikejar-kejar Psikopat itu. Dan tak lama kemudian adiknya pun tewas tertembak. Écoute-moi Alex, écoute-moi. Dans la cuisine. Mary kemudian berlari ke bawah untuk memastikan keadaan. Tapi tak lama kemudian Psikopat itu sudah datang lagi dan menuju ke kamarnya Alex. Di sana ia menggendong si Alex pergi dari rumah itu. Mary kemudian membongkar berangkas mencari barang-barang yang bisa digunakan untuk menghabisi Psikopat itu. Psikopat itu kemudian memasukkan Alex ke dalam sebuah mobil dan dia masuk lagi ke dalam rumah. Di sana Psikopat itu datang ke dalam ruangan tamu dan melihat-lihat sebuah foto keluarganya Alex. Di sana Psikopat itu tiba-tiba memotong sebuah foto dengan mengambil satu gambar saja yang ternyata itu adalah Alex. Entah untuk apa, pasti ada sesuatu antara Alex dan Psikopat itu. Sementara itu Mary menggendap-gendap menuju mobil untuk menyelamatkan Alex. Psikopat itu kemudian keluar rumah. Mary berusaha berhasil sudah untuk menusuknya. Akan tetapi dengan santainya Psikopat itu mulai menutup pintu saja. Mary malah terkurung di dalam bersama si Alex. Psikopat itu kemudian membawa mereka pergi dan meninggalkan rumah itu. Mary berusaha untuk membuka pintu belakang mobil dan akhirnya dirinya berhasil. Beberapa saat kemudian mobil itu berhenti di suatu pom bensin. Dan ketika Psikopat itu mengisi bensin, Mary berhasil keluar dan masuk ke dalam minimarket. Mary langsung meminta bantuan kepada kasir minimarket untuk memanggil polisi. Saat Mary melihat keluar dan benar saja Psikopat itu sudah berjalan menuju minimarket. Sontak Mary yang mengetahui hal tersebut langsung bersembunyi. Ketika Psikopat itu sudah masuk, dirinya langsung menyapa kasir supermarket yang bernama Jimmy. Lalu ketika Jimmy melihat ke tangan Psikopat itu, Jimmy pun merasa kaget karena ada darah di tangannya. Sontak Jimmy berusaha untuk mengambil pistol. Namun Psikopat itu menahannya dan meminta kepada Jimmy untuk memberikannya sebuah minuman keras. Ketika Jimmy mau mengambil minuman keras dan memberikannya kepada Psikopat dari arah belakang, Psikopat itu pun langsung membunuhnya. Tidak lama kemudian, Psikopat itu menutup dan mematikan semua lampu dan kemudian meninggalkan minimarket itu. Di sisi lain, Mary menghubungi polisi dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Namun, obrolan mereka berujung pertengkaran di saat polisi menanyakan lokasi TKP. Namun, Mary tidak tahu lokasi dia saat itu. Setelah menutup panggilan, Mary langsung menaiki sebuah mobil yang ada di sana dan mengikuti Psikopat itu dari belakang. Hingga pada sebuah gang mobil Psikopat itu masuk ke dalamnya dan setelah beberapa lama mobil itu menghilang. Tiba-tiba saja mobil Psikopat itu langsung muncul begitu saja dari belakang hingga menabrak mobil Mary langsung masuk ke jurang.
Untung saja Mary masih selamat, tetapi dengan luka yang parah. Mary kemudian lari masuk ke dalam hutan. Pasipopet itu pun tidak tinggal diam, ia pun mencari Mary juga di dalam hutan. Mary pun menggunakan balok dengan sebuah kawat dililit di sebuah balok untuk dijadikan sebuah senjata. Mary pun bersiap-siap untuk menyerang pasipopet itu. Tapi tiba-tiba saja pasipopet itu sudah berada di belakangnya dan memasukkan plastik ke kepalanya hingga tidak bisa bernapas. Mary yang sudah terbaring lemah dikira udah mati sama pasipopet itu. Mary diam-diam mengambil batu dan menghantamkan ke kepala pasipopet itu. Gak sampai di situ saja, Mary meluapkan amarahnya juga dengan menghajar pasipopet itu hingga bonyok-bonyok. Sementara itu, polisi yang ditelepon sama Mary itu sudah sampai di TKP dan langsung melihat CCTV. Ketika mereka melihat CCTV-nya, mereka pun kaget melihat hal yang membagongkan. Yang dimana di CCTV itu yang telah menghabisi pemilik Indomaret itu adalah si Mary sendiri. Sementara itu, Mary yang sudah berhasil mengalahkan pasipopet itu datang menyelamatkan Alex. Bukannya berterima kasih, si Alex malah marah-marah dan teriak-teriak dan berkata kepada Mary kalau Mary telah menghabisi keluarganya. Ternyata yang telah mengeksekusi keluarganya Alex adalah Mary sendiri. Jadi ternyata Mary ini adalah seorang psikopat yang memiliki kepribadian ganda. Sosok psikopat sendiri ternyata adalah dirinya yang sangat menginginkan si Alex, yang bisa kita sebutkan sendiri lesbian. Jadi juga kita bisa bilang si Mary ini udah gila ya. Kemudian Alex langsung menusuk Mary dengan pisau lalu berlari keluar dari hutan. Setelah mencabut pisau yang tertancap pada tubuhnya, Mary lalu mengambil mesin pemotong besar lalu mengejar Alex. Alex berlari dengan sekuat tenaga, bertemu sebuah mobil lewat. Alex pun langsung memberhentikan mobil tersebut dengan langsung masuk ke dalam. Namun sayangnya mobilnya tiba-tiba saja tidak bisa dinyalakan. Pasipopet yang sudah dekat itu pun langsung memecahkan kaca mobilnya dan membunuh si pemilik mobil itu dengan mesin pemotong hingga tewas. Alex berhasil keluar dari mobil tersebut, tapi dengan cedera yang parah. Pasipopet itu pun mulai perlahan-lahan mendekati si Alex dan pasipopet itu mulai mengatakan cintanya untuk Alex dengan mengacukan mesin pemotong itu. Setelah itu Alex pun mengatakan bahwa dia juga mencintainya. Mary pun meletakkan mesin pemotong itu lalu menciumnya. Lalu kemudian Alex menusukkan sebuah besi ke badannya hingga tembus. Plus jamais personne se mettre entre nous, je laisserai plus jamais personne se mettre entre nous. Je laisserai plus jamais. Dan di scene akhir ternyata Mary belum mati, dia pun dimasukkan ke rumah sakit jiwa dengan keadaan kaki yang dirantai. Dan film pun tamat. Oke guys, sampai di sini saja ya filmnya, dan jangan lupa bantu like-nya juga dan nyalain loncengnya dan subscribe. Bagi kalian kalau ada juga yang mau di request kan film, tinggal komen aja ya di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye.